viralnya TikTok yang kita ketahui sudah banyak repost di media sosial yang menghina agama di Indonesia ini. Tentu kita sebagai ormas Pemuda Batak Bersatu yang merupakan kontrol ikut menyuarakan agar pihak kepolisian bertegas untuk menindak pelaku daripada membuat onar dalam toleransi beragama di kota ini. Jadi kami di sini ada dari DPD Kota Utara, ada DPC terdekat, ada DPC Deli Serdang, DPC Binjai, DPC 9, ada PAC Tanjung Merawa, PAC Lupakam, ada juga PAC Terpetia, dan ranting-ranting yang merupakan wakil-wakil dari beberapa wilayah terdekat. Jadi kami menyuarakan supaya kedepannya tidak ada lagi hal seperti ini yang mengganggu kenyamanan beragama Kota Utara. Sekali lagi, kita Pemuda Batak Bersatu menolak keras tindakan yang seperti ini yang bisa mengganggu hikmatnya beragama Kota Utara. Kami kedepannya mengucap terima kasih juga kepada rekan juang dan kepada semua yang terlibat dalam acara ini. Terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Semoga dengan laporan kami ini dan kami dengan cepat sehingga bisa meredam semua kerisauan atau yang namanya disebut ini mengganggu ketertiban masyarakat. Sekali lagi ucapkan kami bersama Pemuda Bersatu siap untuk menolak intoleransi Sumatera Utara. Pemuda Batak Bersatu. Satu jiwa. NKRI. Oras. Maju dua. Sumut. Bismil Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus Illahu Wahid. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali untuk membahas tentang Ratu Entok yang menghina mengolok-olok gambar Tuhan Yesus. Dan ternyata teman-teman sekalian, Ratu Entok ini bukan baru menghina Yesus sebenarnya. Itu sudah banyak video-videonya itu yang menghina kekristenan. Ketika dia teriak, ya, masa Tuhan ditetein, masa Tuhan dinenein, gitu ya, masa Tuhan lahir di lubang najis begitu, ya, dan masih banyak lagi yang disampaikan oleh Ratu Entok ini. Dan ya kita lihat bahwa mungkin ini waktunya, ya, untuk membungkam mulutnya dengan reaksi daripada masyarakat, ya, khususnya orang-orang Medan. Dan teman-teman sekalian, ada beberapa sekali elemen masyarakat yang kemudian melaporkan Ratu Entok. Dan ya sampai hari ini masih belum ada proses dari pihak kepolisian. Bayangkan kalau seandainya yang pelakunya adalah Kristen, hari ini waktu ada yang ngomong kemarin 1 kali 24 jam itu sudah pasti ditangkap. Tapi sudah berhari-hari sampai pada detik ini itu masih belum ada penangkapan kepada yang bersangkutan yang menista agama Kristen. Nah teman-teman sekalian, seperti apa video daripada orasi masyarakat dan juga pelaporan-pelaporan Ratu Entok, mari kita simak berikut ini. Dan mencemarkan nama baik
Sekarang kau harus menjawab, siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan? Yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya? Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya? Yang ngisap pentil, minum susu, ya? Yang terkencing, yang dibedongi, ya? Yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Mariam, siapa? Coba jawab. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Memang pun aku salah memegang foto itu karena aku tidak seiman sama kalian, aku minta maaf. Dan aku berjanji tidak akan pernah megang foto itu lagi. Tidak akan pernah aku pegang foto itu lagi sampai kapanpun. Hanya itu saja. Dan kalian juga, aku sudah memaafkan semua orang-orang yang sudah berkata jahat. Sudah menuduh, sudah menyakiti oleh aku maafkan kalian. Kalian gak usah minta sama aku langsung bilang maaf sama kalian. Semoga nanti di padang mahsyar kalian tidak cari-cari entok. Kalian tidak cari-cari aku. Karena itu hanya membuat aku juga tersisa di padang mahsyar harus melayani pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat. Aku maafkan semua orang yang sudah berkata B1, B2, berkata-kata kelamin, kata-kata kotor, segala macam sama aku, memfitnah-fitnah aku ikhlas. Kalian gak perlu mencari-cari aku di padang mahsyar. Dan aku juga berharap kalian tidak akan pernah aku cari-cari di padang mahsyar. Aku hanya bisa bilang kekuatan aku saat ini hanya maaf. Gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah bagi saya berarti dia banyak dikenal orang karena di Google dia paling atas. Nah dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu karena saya tidak kenal. Saya hanya peduli dengan agama saya. Baik, untuk menjawab entop. Entop. Siapa yang ditetein, siapa yang dilahirkan dari lubang najis, siapa yang makan, siapa yang taberak, siapa yang ini dan segala macam. Nah, maka jawabannya kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia dan telah kita melihat kemuliaannya, itu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih dan kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat tadi hakikat Allah itu, Allah yang Esa itu adalah Bapa dan dia punya firman dan dia punya Roh Kudus, maka firman inilah yang diutus menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Itu sebabnya dikatakan diutus, karena Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 42 datang dan keluar dari Bapa. Maka tentu saja yang keluar dari Bapa adalah firman ini, dia adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah. Makanya kan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi firman yang mengambil rupa seorang manusia, maka berpribadi, hidup. Makanya dikatakan pribadi. Ya. Nah, jadi ketika dia menjadi manusia, ya tentu saja dia sama seperti kita. Dia haus, dia lapar, dia capek, dia tidur gitu ya. Dia dinenein, dia disunat, dia dan segala macam seperti yang diturunkan oleh Ratu Entok tadi ya. Nah, jadi itu hal yang wajar. Kenapa? Karena dia sudah mengambil rupa seorang manusia. Tapi jangan lupa bahwa hakikat daripada firman yang menjadi manusia ini adalah roh yang menyatu kepada Bapa. Maka mereka tidak bisa dipisahkan karena hakikatnya satu, yaitu Allah.
yang tidak bisa dipisahkan, tapi kita bisa membedakannya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sesimpel itu teman-teman sekalian. Ya, jadi saya kira penjelasan ini sangat sederhana saya sampaikan, dan kiranya teman-teman bisa menangkapnya juga, sehingga teman-teman bisa menjawab tuduhan-tuduhan seperti yang disampaikan oleh mereka ini. Baik, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Laporannya terkait apa? Dugaan penistaan agama atau apa tadi? Itu ya Bang, laporannya. Yang pertama itu soal IT, yang kedua ada juga di sini penistaan agama dan juga sara begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu ya. Ya kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. Dia ini kan Ratu Entok ini kan bisa dikategorikan sederhananya public figure lah gitu. Artinya buat konten itu konten yang ngajar lah, konten yang mendidik lah begitu. Nah, edukasi begitu dia. Apalagi saat ini dia banyak pengikutnya, hampir berapa ratusan ribu begitu. Jadi kita kepada pihak kepolisian, terutama kepada Polda, supaya laporan kami secepatnya diproses. Bang, kemudian ada bantahan dari Ratu Entok sendiri, dia menyebutkan bahwa video itu tidak utuh, dipotong-potong gitu Bang. Yang pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong, kenapa diupload kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal, nggak mungkin dia tidak kenal semacam public figure, pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai Bang, atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai Bang begitu dia. Nah itu termaktub, itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini potong rambut katanya. Nah, emang cuma itu aja yang gondrong begitu. Nah, jadi jangan dia beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu keluar. Sementara yang kita searching ya itu juga yang keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf, malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya.